Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada para anbiya, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini Ibu Tina Haryati dapat kembali menyapa anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke materi ulul azmi. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya yaitu memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Kemudian menunjukkan hafalan nama Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi. Apakah pengertian Ulul Azmi? Anak-anakku sekalian, Ulul Azmi adalah gelar kenabian yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Nah, anak-anak, kita ketahui bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu ada 25 yang wajib diketahui. Dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui itu, ada beberapa Nabi yang diberikan gelar Ulul Azmi. Apakah pengertian Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelar kenabian yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam mengajarkan tauhid. Jadi kali ini kita akan sangat banyak belajar tentang kesabaran dari para Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi ini. 5 Nabi yang mendapatkan gelar tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Dari 5 orang Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi, yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam. Bentuk kesabaran beliau dalam menghadapi dakwah melawan Fir'aun dan pengikutnya. Kita ketahui bagaimana kisah Fir'aun dan Nabi Musa yang sangat menarik. Bagaimana kezamnya Fir'aun, bagaimana Fir'aun tetap tidak mau menyembah Allah dan bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu memerlukan kesabaran bagi Nabi Musa untuk dapat kemudian menghadapi Fir'aun, bahkan dapat mengalahkannya. Nabi Musa juga memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. Ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi. Namun, Nabi Musa juga manusia yang pernah tidak bersabar ketika berguru kepada Khidir. Ya, Nabi Musa pernah berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, dan waktu itu Nabi Musa tidak sabar dalam menghadapi pembelajaran dari Nabi Khidir. Namun setelah Nabi Khidir menceritakan tentang apa hikmah-hikmah dari yang pada awalnya dia sembunyikan, Nabi Musa pun menyesal karena ketidaksabarannya. Oleh karenanya, anak-anak harus sabar dalam belajar. Kemudian kita akan kembali belajar tentang kesabaran dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi yang sabar, meskipun ia hidup sebagai seorang yang miskin. Nabi Isa juga sabar menerima pengkhianatan seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot.
Dan Nabi Musa juga sabar terhadap fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Nabi Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. Masya Allah, luar biasa ya. Selanjutnya kita akan kembali belajar tentang sabar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Rasul Ulul Azmi karena kepatuhan dan kesabaran serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Nabi Ibrahim dipelihara dalam keadaan genting yang disebabkan tirani Namrud yang membunuh anak laki-laki. Jadi pada masa itu raja yang berkuasa, yakni Raja Namrud, tidak menginginkan ada satupun anak laki-laki yang terlahir. Maka ia memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir di negerinya langsung dibunuh. Nah, tapi Masya Allah, Nabi Ibrahim tetap sabar menghadapi itu. Setelah dewasa, ia harus menghadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk orang-orang terdekatnya. Bahkan ia mampu menerima siksaan yang maha pedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya sendiri. Kita lanjutkan ke kisah Nabi selanjutnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam termasuk Rasul Ulul Azmi karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Beliau tidak mengenal menyerah, tak ada kata menyerah, terus-menerus berdakwah keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali kepada jalan yang lurus. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk pada bagian dari orang-orang yang menentangnya. Allah, sedih kan? Sedih dong ketika kita mengajak kebaikan kepada banyak orang tapi justru ditentang oleh anak kita sendiri. Namun Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar menghadapi ujian tersebut. Dan inilah selanjutnya kisah Rasul yang paling sabar, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dari kecil sampai dewasa mengalami masa-masa yang sulit. Pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, beliau harus membantu meringankan beban paman yang merawat beliau. Namun, yang paling berat tantangan yang dihadapi adalah setelah diangkatnya beliau menjadi Rasul. Pertentangan bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari pamannya sendiri, yakni Abu Lahab. Perjuangan demi perjuangan, keteguhan demi keteguhan, kesabaran demi kesabaran dalam mensyiarkan agama Allah dihadapi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesabaran dan tetap taat dalam menjalankan perintah Allah. Pembelajaran yang luar biasa bagi kita umatnya. Apapun cobaan, ujian, godaan, masalah, musibah yang dihadapi, hadapilah dengan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan kepada kita semua bahwa ada 2 hal yang dapat jadi penawar, yang dapat jadi obat, yang dapat jadi solusi atas segala permasalahan yang dihadapi, yaitu salat dan sabar. Yaitu sabar dan salat. Ya, keduanya jaga, maka solusi atas segala permasalahan akan segera didapatkan. Pembelajaran kali ini cukup sampai di sini.
Ibu masih kangen sama anak-anakku sekalian yang saleh dan soleha, namun waktu jua yang memisahkan kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tina pamit undur diri.